Allah pun juga akan mengingat kita, baik dalam kesendirian. Apabila hambaku mengingatku dalam kesendirian, artinya mengingatku dalam hatinya, aku pun akan mengingat hambaku dalam diriku. Wa idza dzakaroni fi malain, dan jika hambaku mengingatku di hadapan sekumpulan orang, maka Allah pun, aku pun akan mengingat hambaku di hadapan sekumpulan yang lebih baik daripada sekumpulan orang tersebut. Lah ini, dimanapun kita ingat kepada Allah, Allah pasti ingat kepada kita. Wa idza taqarraba ilayya shibran, dan jika hambaku mendekat kepadaku sejengkal, taqarrabtu ilaihi dzira'an, maka aku, yaitu Allah, akan mendekatinya sehasta. Wa idza taqarraba ilayya dzira'an, dan jika hambaku mendekat kepadaku sehasta, taqarrabtu ilaihi ba'an, aku akan mendekat kepadanya sedepa. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya dalam hadis itu, wa idza aqbala ilayya yamshi, dan jika hambaku datang mendekat kepadaku dengan berjalan, aqbaltu ilaihi uharwilu, maka aku akan datang kepadanya, kepada hambaku itu dengan berlari. Syaratnya kita ingat Allah dimanapun kita berada, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, baik dalam keadaan sendirian maupun di tengah-tengah orang ramai. Kalau kita senantiasa ingat kepada Allah, Allah pun pasti akan ingat kepada kita, sehingga pahala zikrullah tidak terbatas oleh ruang, oleh waktu dan tempat, dimanapun dan kapanpun. Insya Allah kita senantiasa zikrullah, ingat kepada Allah. Ya, ada lagi Ustaz? Ya, dari brosur halaman 10 masuk ke 11. An Katsir bin Qaisin qala kuntu jalisan 'inda Abi Darda'i fi masjid Dimashq fa atahu rajulun faqala ya Aba Darda ataituka minal madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li haditsin balaghani annaka tuhaddisu bihi 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala fama jaa bika tijaratun qala la qala wala jaa bika ghairu qala la qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tadau ajnihataha rizan li talabil ilmi wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samai wal ardi hatta al khitanu fil ma'i wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakibi innal ulama'a warasatul anbiya'i innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman innama warrasul ilma faman akhazahu akhaza bihadzin wafirin rawahu Ibnu Majah. Dari Katsir bin Qais, ia berkata, dahulu saya sedang duduk bersama Abu Darda di masjid Dimashq. Lalu ada seorang laki-laki datang kepadanya dan berkata, hai Abu Darda, sesungguhnya aku datang kepadamu dari Madinah, kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sebuah hadis yang sampai kepadaku, bahwasanya engkau menceritakannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda bertanya, apakah kamu datang karena berdagang? Dia menjawab, tidak. Abu Darda bertanya lagi, apakah kamu datang karena keperluan yang lainnya? Dia menjawab, tidak. Abu Darda berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan untuknya jalan ke surga. Sesungguhnya para malaikat menaungi dengan sayapnya karena ridho kepada orang yang menuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang menuntut ilmu dimohonkan ampun baginya oleh penghuni langit dan bumi hingga ikan-ikan di dalam air. Dan sesungguhnya keutamaan orang alim atas orang yang beribadah tetapi tidak alim adalah seperti bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, hanya saja mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, berarti ia telah mengambil bagian yang banyak sekali. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1 halaman 81, nomor 223, dhaif, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Dawud bin Jamil, ia majhul. Pertanyaan yang pertama, Damaskus itu terletak di negara mana? Yang kedua, siapa saja yang termasuk penghuni langit dan bumi? Kemudian yang ketiga, apa arti dari sanad, rawi, dan majhul itu, Ustaz? Damaskus itu terletak di mana? Damaskus itu adalah Damaskus. Itu adalah ibu kota terbesar di Syria atau di Suriah. Jadi Damaskus itu adalah Damaskus, ibu kota Syria atau ibu kota Suriah. Kemudian siapa saja yang termasuk penghuni langit dan bumi itu? Coba dibaca kembali itu, penghuni langit dan penghuni bumi itu. Ini kan terkait dengan keutamaan orang penuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata. Nah, ini penghuni langit, malaikat. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridon li talibil ilmi. Dan sesungguhnya malaikat itu menaungi penuntut ilmu dengan sayapnya karena ridho terhadap penuntut ilmu. Menuntut ilmu din, menuntut ilmu fisabilillah di jalan Allah. Majelis-majelis zikir yang di situ ada zikrullah, aktivitas mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Itu malaikat itu menaungi dengan sayapnya. Samping itu, wa inna talibal ilmi, dan sesungguhnya penuntut ilmu itu yastaghfiru lahu man fis samai wal ardi wa hattal hitan fil ma. Jadi siapa penghuni langit, yaitu malaikat. Kemudian penghuni bumi siapa? Ya kita ini termasuk penghuni bumi. Bahkan dalam hadis itu disebutkan hattal hitanu fil ma, hingga ikan-ikan di dalam air itu termasuk penghuni bumi. Sekalipun hadis ini dhaif karena di dalam sanadnya, di dalam isnadnya itu ada Dawud bin Jamil karena dia majhul, namun ada hadis lain yang menguatkan. Hadis lain yang kemarin sudah kita bahas, bahwasanya Allah itu memiliki malaikat yang jumlahnya terus bertambah dan terus berkeliling. Inna lillahi azza wa jalla malaikatan sayyaratan fudula. Sesungguhnya milik Allah itu adalah para malaikat yang terus berkeliling dan jumlahnya terus bertambah. Apa aktivitas malaikat-malaikat Allah ini? Yatabba'una majalisaz dzikr. Ini para malaikat itu selalu berkeliling mencari-cari majlis-majlis zikir. Fa idza wajadu majlisan fihi dzikrun qa'adu ma'ahum.
Nah, kemudian ketika para malaikat ini mendapati satu majlis di dalamnya ada zikrullah, aktivitas yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, qa'adu ma'ahum, para malaikat tadi lantas ikut duduk di dalam majlis itu. Wa haffa ba'duhum ba'da bi ajnihatihim. Kemudian para malaikat itu saling membentangkan sayapnya untuk menaungi orang-orang yang berada di majlis zikir tersebut. Hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya. Hingga sayapnya itu terbentang menutupi antara para malaikat dan langit dunia. Ini menguatkan bahwa seorang penuntut ilmu fisabilillah